Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Pratama, NIM 112214021 dari program Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Cyber Security. Akan membahas tentang penggunaan dari notebook LM, Google Gemini, dan Google AI Studio. Nah, di mana dalam era pembelajaran digital yang semakin berkembang, seperti pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan AI atau kecerdasan buatan itu semakin penting gitu. Dengan adanya AI, dengan adanya tools-tools yang tersebut, itu dengan mudah gitu. Kita lebih mudah untuk paham, kita lebih mudah dalam menjalankan kehidupan kita, tapi di sini konteksnya adalah untuk memahami pembelajaran CISP khususnya di domain 5. Nah, dengan ketiga tools yang digunakan tersebut, sebenarnya banyak tools-tools AI dengan kelebihan dan kekurangan dan lain-lain, tetapi dalam konteks ini kita membahas tentang ketiga tools tersebut, yaitu membantu percepatan proses pemahaman kita gitu. Tetapi juga untuk dalam mengeksplorasi materi dengan cara yang lebih praktis dan lebih cepat dan lebih mendalam gitu tentunya. Mulai dari fitur tanya jawab, nah fitur percakapan yang mendalam. Nah, di mana di sini itu kita dapat menambahkan gitu, kita dapat menambahkan sumber gitu yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi dari file tersebut. Contohnya, misalkan kita mengambil file atau kita mengambil file yang berisi dengan materi cyber security. Nah, setelah kita upload um, akan masuk ke dalam sumber tersebut. Selanjutnya, kita tinggal kita tinggal kita tinggal membuat rangkuman di sini. Nah, seperti kita pemanfaatan AI tidak kalah dan tidak bukan juga harus disesuaikan dengan prompt yang kita gunakan gitu teman-teman. Jadi penggunaan prompt kita langsung tentang materi gitu kan. Domain 5, identifikasi dan access management atau EIM dari Command Body of Knowledge atau CBK CSP berdasarkan sumber yang Anda berikan. Nah, dengan mudah AI akan memberikan gitu. Nah, dari sini ada dari identification, authentication, selanjutnya ada authorization, accountability, dan lain-lain. Selanjutnya dari yang sudah disimpulkan, yang sudah dieksplorasi dari sumber yang kita berikan, itu bisa kita simpan catatan. Nah, kita bisa melihat catatannya di sini nih, rangkuman. Nah, kita bisa menyimpan dan kita bisa juga untuk mengkonversikan sebagai menjadi sumber lagi untuk kedepannya jika kita menggunakan sumber tersebut. Contoh, misalkan kita konversikan sebagai sumber. Nah, dia kan masuk ke dalam yaitu rangkuman domain 5 CISP-IIN. Nah, selanjutnya kita juga bisa gitu untuk membuat seperti panduan belajar, terus um, FAQ-nya gimana, dan lini masanya gimana, begitu. Dengan adanya um, notebook LM ini gitu, memudahkan kita untuk belajar gitu kan, untuk mengeksplorasi file dan lain-lain. Dan tidak dengan pemanfaatan AI tersebut, dan selanjutnya itu adalah pemanfaatan dari Google AI Studio. Nah, di mana tidak mungkin sebenarnya sama. Namun di Google AI Studio ini itu sudah terhubung gitu dengan Gemini. Nah, Gemini. Jadi selanjutnya itu akan menyesuaikan di sini. Semisal nih, kita suruh untuk merangkum gitu dari file yang sudah diberikan, yaitu um, untuk memberikan gitu ringkasan rangkuman gitu. Sebenarnya dari file domain 5 ini apa gitu kan. Nah, di sini tuh tujuan utamanya itu adalah untuk dari CSP itu adalah untuk membina gitu kompeten dalam bidang manajemen ini. Dengan demikian mereka diharapkan dapat lulus CISP dengan hasil gemilang dan beralih ke karir keamanan cyber yang berdampak. Di sini ada tujuan pembelajaran spesifik domainnya, selanjutnya di sini ada ekspektasinya, selanjutnya ada fokus utama pembelajaran
meliputi sebagai penguasaan manajemen identitas, arsitektur kontrol akses, perlindungan data privasi, teknologi AI terkini, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, di sini tuh juga kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti struktur output, kode execution untuk misalkan kita mengeksekusi kode, atau kita menggunakan function calling, juga bisa gitu. Nah, di mana di sini teman-teman, di sini bukan hanya kita bisa menggunakan sebuah prompt aja, kita bisa di sini untuk menambahkan gitu. Nah, kita juga bisa untuk menambahkan dari drive, upload file, record audio, kamera, YouTube video, dan sampel media, di mana itu bisa digunakan dalam kita untuk mengeksplorasi file tersebut gitu. Penggunaan ini kita juga bisa menggunakan ini gitu. Nah, kita bisa menggunakan yaitu Talk, untuk habis itu webcam dan share screen, di mana share screen ini memudahkan kita jika kita mengalami struggle gitu dalam kita bisa menggunakan share screen gitu. Nah, kita bisa menggunakan share screen. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan webcam dan talk gitu. Dan di mana di tools AI yang lain itu belum terdapat gitu untuk fitur-fitur tools seperti webcam, talk, dan share screen tersebut. Kombinasi tools yang kita gunakan sebagai newbie gitu kan, sebagai pemula gitu. Nah, kita bisa menggunakan kombinasi AI dan tools itu bukan hanya dari Google Gemini atau Google AI Studio, tapi kita bisa menggunakan banyak. Contoh semisal nih, kita mau tanya jawab teknik EIM, yang kelima ini, kita bisa menggunakan misalkan Gemini atau ChatGPT dan lain-lain, dan kita membuat ringkasan dengan Output LM dan Notion AI, atau misalkan kita menyusun laporan UAS dengan Quillbot atau Grammarly, habis itu kita menonton dan mengalami video IAM itu menggunakan YouTube Summary AI. Nah, kita bisa menggunakan YouTube Summary AI gitu untuk memperingkas gitu kan. Ada sorotan seperti persiapan ujian, mulai dengan roadmap yang jelas, wawasan penting, dan lain-lain. Bisa dengan mudah gitu untuk diperkenalkan. Untuk kita sebagai manusia sekarang itu lebih mudah gitu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan hal-hal yang memang kita ingin tahu gitu teman-teman. Dari masing-masing AI itu berbeda-beda kan. Saya Faris Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.